Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini kedatangan tamu istimewa, Kak Irma Caniago. Selamat datang ke Cokro, Kak Irma. Terima kasih Mas Sahal. Ini yang pertama kali ya? Ya, salam juga untuk pemirsa di seluruh Indonesia. Iya, padahal saya tuh sering lihat Kak Irma di Unpacking Indonesia, di ILC, di TikTok gitu ya. Ini kita terlambat sekali nih undang Kak Irma. Juga lah ya. Tapi gini, saya memang sengaja secara khusus mengajak Kak Irma untuk diskusi ini karena saya melihat ya beberapa hari terakhir ini rame mengenai Gibran nih. Yang di Unpacking, Kak Irma menanggapi soal Marwarar, soal sikap Marwarar yang tidak satu komando tadi yang tidak naruh fotonya gitu kan, fotonya Gibran dengan alasan satu komando dan lain-lain. Kak Irma menyebut itu sikapnya ARA itu sombong gitu ya, dan dengan berbagai argumen yang pemirsa bisa dilihat langsung lah di Unpacking Indonesia ya, itu hampir 500.000 loh sekarang viewsnya. Lebih maksudnya. Lebih ya. Jadi itu betul-betul viral itu, betul-betul viral. Terus setelah itu kalau di TikTok saya sudah di TikTok saya pribadi sudah 1,6 juta. Sebelumnya di TikTok ya. Iya, jadi 1,7 sekarang udah 1,7 juta. Iya, itu berarti meriah sekali itu di berbagai platform medsos. Dan pasti komen-komennya juga rame gitu. Nah, terus yang baru-baru ini tentang lapor Mas Gibran. Lapor Mas Wapres, ya kan, yang di ILC kan, Kak Irma juga menanggapi komen sinisme dari salah satu peserta diskusi yang kayaknya itu salah satu anak abah gitulah, yang menyatakan bahwa itu kemunduran. Terus ada yang juga bilang itu pencitraan macam-macam. Mosok level Wapres kok ngurusin sesuatu yang cemen begitu, kira-kira gitulah. Nah, ini saya jadi tertarik nih untuk mengulik lebih jauh. Kak Irma posisi seperti itu tuh kenapa Kak Irma mengambil posisi yang begitu tegas terkait dengan soal-soal semacam itu? Khususnya dengan Gibran, dengan Pak Jokowi dan lain-lain. Iya, saya pribadi sebagai wakil rakyat, sebagai anak bangsa, ya komitmen saya itu cuma satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Siapapun yang dipilih rakyat, ya, dan kemudian didukung oleh regulasi, maka kita harus dukung. Kita harus kasih kesempatan untuk bekerja. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Hancur negara ini. Karena kan kita ini ada ribuan pulau, ribuan suku, ada ribuan isi kepala kan. Kalau nggak kita persatukan, sebagaimana sang founding father mempersatukan Indonesia ini di bawah NKRI, ya rusak nih negara. Itu aja sih, simpel Mas. Saya nanya begitu karena kan kalau di medsos ya terutama misalnya kan ada suara nyinyir lah. Kalau yang dukung Gibran, yang membela Gibran atau membela Jokowi disebut apalah tukang cebok rezim atau tukang ceboknya Mulyono dan seterusnya. Kak Irma nggak takut dengan kayak gitu-gitu? Saya bahkan dibilang pengen jadi menteri ya gitu kan. Iya betul. Jadi ambisius dan lain-lain gitu sebagainya. Saya cuma ketawa aja. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI sudah 3 periode di atas menteri loh. Anggota DPR itu di atas menteri. Saya itu wakil rakyat. Nah, sementara kalau menteri itu kan pembantu presiden. Jauh gitu ya. Kalau mau bicara positioning ya. Nah, kemudian dibilang ternaknya Mulyono, gitu ya. Itu ada komen ya di TikToknya ya? Ada. Jadi dari mohon maaf tapi dari misalnya 200 komen cuma 1 yang seperti itu. Yang lainnya semuanya apresiasi semua sih gitu ya. Bisa dibilang dari 1,7 juta sekarang viewer yang udah like ya. Itu paling yang ngomong begitu tuh nggak lebih dari 20 jari saya gitu. Yang nggak banyak gitu kan. Tapi mereka pun saya beri penjelasan. Saya jawab baik-baik gitu, saya beri penjelasan gitu ya. Ya kalau saya ternak Mulyono berarti gitu kan, Anda kotoran ternak saya gitu, karena Anda berpikir negatif gitu kan. Tapi saya kasih emoji ketawa gitu loh ya, nggak saya anggap serius lah gitu. Nah, saya selalu jawab orang-orang yang yang mungkin salah pikir ya.
Salah pikir tuh karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat, ya menyesatkan Presiden pikiran, akal sesat, ya. menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat. Nah, itu yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Toksik ya. Toksik. Itu kan sebenarnya berbahaya sekali gitu ya. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Jadi jangan dibilang kalau yang namanya kalau kritik itu disopan santunkan itu menjadi munafik, ya enggak. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek, gitu. Nah kalau si presiden akal sesat ini memerintahkan otaknya ke yang belakang ini, jadi keluarnya kotor terus gitu loh. Ya, jadi yaitu suuzonisme. Suuzonisme gitu. Jadi, nah terus itu Kak Irma, saya kembali ke soal Gibran ini kan. Kalau kita lihat ya serangan terhadap Gibran kan dari awal itu kan ketika zaman Pilpres ya. Itu kan serangannya pokoknya dia dikaitkan dengan soal MK macam-macam kan. Setelah itu sebelum pelantikan dan sampai sekarang masih dikaitkan dengan Fufu Fafa, gitu kan. Terus sebelum itu ada Samsul, ya kan, Fufu Fafa. Kemudian terus belakangan dikaitkan dengan sosok yang ambisius, ini pencitraan untuk 2029. Nah kan, jadi ini Gibran ini gercep mengambil panggung, cari panggung sendiri untuk 2029 gitu. Terus belakangan dianggap inkompeten, gitu kan? Jadi wapres inkompeten. Ngapain bikin lapor Pak Wapres gitu kan? Itu kan level kelurahan atau level kabupaten. Menurut Kak Irma, bagaimana catatan Kak Irma tentang rangkaian narasi serangan terhadap Gibran yang tadi itu bertubi-tubi dan berbeda-beda gitu? Yang pertama nih soal keputusan MK. Konstitusi kita menyatakan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Satu. Artinya itu udah nggak ada lagi tuh. Sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa dipertentangkan di sana. Mau nggak mau ya terima. Karena itu ada dalam konstitusi kita. Satu. Terus mereka marah. Tetap marah nih, tetap nggak terima. Tapi keputusan MK kedua keluar, ya kenapa mereka nerima gitu loh? Malah justru bersorak. Malah gitu ya. Bersorak, bersyukur atas keputusan itu. Padahal sebenarnya keputusan itu salah kalau menurut saya. Betul. Karena itu haknya DPR untuk menentukan presidensial threshold, ya, kemudian parliamentary threshold dan lain sebagainya, 5% segala persen itu adalah DPR, bukan MK. Tidak punya wewenang untuk bikin norma. Enggak, dia hanya memeriksa norma-norma lah, gitu ya. Yang harus dilakukan MK seharusnya. Tapi toh mereka bersorak, mereka terima. Artinya kan nggak fair tuh. Di satu sisi dia tolak, di yang sisi lain dia terima. Nah itu yang kedua. Nah kemudian soal Fufu Fafa. Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya dan TikTok saya 1,7 juta, ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya, itu yang saya bilang. Kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Karena memang norak. Saya jawab di situ. Yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia, ya. Bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh tuh pemerintah, nggak ada masalah. Tapi Fufu Fafa gila aja. Memalukan. Nah, itu yang kedua ya. Saya urut dulu nih, Mas. Iya, betul. Fufu Fafa. Nah, yang ketiga ini yang kemarin ini soal ARA. Ya, soal ARA yang mohon maaf, saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih. Gitu ya, dengan sikapnya beliau. Karena saya sebenarnya kan
satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya gitu ya. Tapi kok tiba-tiba begini. Nah, saya ditanya oleh netizen saya gitu. Bunda, komentarin dong itu apa namanya Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh nggak benar itu begini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah, kemudian baru saya lihat tuh videonya. Nah, setelah saya lihat videonya saya bilang ya benar juga. Ngapain sih itu harus disampaikan ke publik seperti itu gitu. Naruh foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik bahwa saya minta izin naruh satu foto Pak Presiden saja, nggak naruh foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando kan gitu. Kan artinya menurut saya ARA kurang cerdas. Ya, satu komando itu kan bukan soal foto, tapi soal perintah. Soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu. Nah, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa ARA ini sedang menjilat. Ya, ARA ini nggak tahu diri dan lain sebagainya lah gitu. Nah, maka di sana saya kalau ingin dalam unpacking Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan tinggal ganggang colong pelayu. Colong pelayu. Ya karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau. Walaupun nggak disetujui kan. Kemudian bagaimana saya pasti yakin kok ya. Dia jadi menteri hari ini, saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ. Untuk untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo, kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh ya, bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya tinggal 60 lah gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak hati-hati gitu, ceroboh gitu padahal ya. beberapa hari sebelumnya kan banyak yang mengapresiasi ARA karena betul. yang dia marahin itu anak buahnya yang terlambat dan artinya korek gitu loh sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto gitu. Itu yang membuat marah masyarakat. Bahkan di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan begini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah, gitu. itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya gitu. Nah, ini kan pelajaran buat Mas ARA. Buat ARA untuk jangan bikin blunder, jangan bikin gaduh gitu ya. Seolah-olah ini membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang yang membuat Gibran dan Prabowo ini benturan gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai kan. Jadi pengen supaya berantem tapi gitu kan lah. kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana. Ya kan kita sudah tahu, bukannya kita orang yang nggak ngerti strategi politik gitu. Itu sih Mas. Nah terus kemudian dengan adanya kegaduhan ini itu memantik kayak ngasih ruang gitu ya. Ngasih ruang para yang tadinya ini sudah mulai nggak ada lagi orang yang meminati gitu ya, tiba-tiba dibuka ruang untuk orang mulai lagi untuk mengadu domba lagi gitu. Nah, ini kan sebenarnya ceroboh gitu. Ya ini kan perlu kita ingetin. Kenapa saya ingetin di publik? Karena dia bicaranya di publik. Betul. Itu aja. Jadi saya nggak punya nggak punya interest pribadi sama beliau, nggak. Saya nggak. Saya anggap beliau sahabat saya gitu ya. Kita sama-sama pernah di DPR, walaupun dia duluan gitu kan. Tapi kita sama-sama mantan anggota DPR lah gitu. Ada tanggapan nggak dari ARA secara personal gitu ke Kak Irma? Belum enggak, ya? Atau enggak ya? Enggak lah. Saya yakin. Yang penting poinnya udah sampai ke publik saya yakin gitu ya? Dan saya berharap sih beliau memahami komplain saya ini secara positif supaya ketidaksukaan publik ya terhadap narasinya itu ya akhirnya juga akan turun dengan sendirinya.
Kalau kemudian dia minta maaf gitu kan, walaupun nggak secara langsung dia ngomong saya minta maaf begini, tapi dia juga menyampaikan lah ya narasi-narasi positif lah gitu. Ya ini kan semangatnya Ya ngingetin kerja-kerja positifnya. Semangatnya kan Kak ya. Irma kan ngingetin Saya ngingetin. untuk kebaikan dia sendiri Tapi lah. saya kesel semalam itu di ILC itu. Nah itu. Ya ketika saya lagi menjelaskan kepada si Angga itu kan, dia kan bicara soal seolah-olah ini kerjaan lapor Pak Wapres ini adalah kerjaan yang cukup dikerjakan oleh Pemda-Pemda. Nah iya betul itu. Maka kemudian saya kan ceritain sama dia, saya kasih pemahaman sama dia soal bagaimana transfer daerah, bagaimana Pemda itu bersikap menyelesaikan masalah dan lain sebagainya gitu kan. Saya bilang kalau Anda bilang ini satu kemunduran berarti Anda bodoh. Anda nggak tahu tuh apa sih sebenarnya yang dikerjain orang-orang daerah itu dengan transfer daerah. Sampai saya ceritakan, saya sampaikan ke mereka, ke si Angga ini gitu ya. Bagaimana misalnya stunting itu nggak selesai-selesai gitu kan. Bagaimana kartu BPJS gratis yang harusnya mereka dapatkan itu juga nggak selesai-selesai di daerah. Itu masih nggak paham gitu, masih nggak paham. Sehingga kemudian muncullah kalimat saya yang saya bilang Anda nggak ngerti. Ya, Anda tuh nggak paham, gitu, nggak ngerti. Anda itu nggak cerdas, bodoh. Kalau Anda bilang bahwa program ini adalah program yang yang sudah mundur jauh ke belakang sana. Si Said Didu bilang, saya sedih, gitu kan? Anak muda dibilangin bodoh. Lah dia nggak inget apa ya? Kalau dia ngata-ngatain Gibran kayak apa? Nggak punya kapasitas. Nggak punya kemampuan dijadiin wapres gitu. Bahkan dia bilang Jokowi itu begini, begana, begono. Sadis loh kalimat-kalimat yang dikeluarin Bapak ini. Sampai hari ini pun masih dia lakukan gitu. Terus kemarin ketika saya bilang Anda nggak cerdas, Anda bodoh kalau mengatakan ini program jadul gitu ya. Anda bodoh, Anda nggak paham. Dia bilang dia pengen nangis, dia bilang dengar saya ngomong begitu sama anak muda, kasihan harus disupport. Lah, saya bilang emang Gibran itu bukan anak muda. Emang Gibran itu nggak harus disupport. Cuman support Angga aja, support Gibran dong. Gibran ngurusin negara, Gibran ini ngurusin negara, si Angga itu ngurusin apa gitu loh. Nah itu yang saya nggak ngerti gitu loh. Nah itu kalau yang poinnya Kak Irma ya soal bahwa kan ini konteksnya kan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Ya. Jadi bahwa ada program-program pusat yang kalau ke daerah itu tidak otomatis dilakukan gitu. Bisa dijelaskan lagi nggak Kak Irma kenapa ini penting lapor Mas Wapres ini? Ya, ini yang saya kemarin tuh di IRC sebenarnya sudah saya jelasin. Contoh begini Mas, kan kita ini punya otonomi daerah, ya kan otonomi daerah. Nah selama ini saya beri contoh aja di ini ya, di Undang-Undang Kesehatan yang baru. Di Undang-Undang Kesehatan yang baru itu sekarang itu transfer daerah itu nggak lagi mandatory spending. Dulu kan 20% mandatory spendingnya. Jadi dikerjain nggak dikerjain ya ditransfer 20%. Sekarang nggak boleh. Nah jadi pemerintah sekarang itu Pemda itu harus punya blueprint. Ya, harus punya peta jalan. Ya, harus punya proposal tahun ini nih mau ngerjain apa aja. Nah, kalau kerjanya A, B, C, D, E, F, G itu sudah masuk dalam satu laporan, dalam satu proposal untuk ke Bappenas, maka kemudian keluarlah anggaran ditransfer ke daerah. Supaya apa? Supaya pertanggungjawabannya jelas. Kalau dulu enggak. Jadi dikasih gelondongan begitu, silahkan kelola. Nah akibatnya apa? Akibatnya yang seperti saya bilang tadi. Seandainya saja Pemda itu mau gitu ya, mau punya empati dan punya perasaan bahwa dia adalah pamong rakyat, maka kartu BPJS untuk masyarakat miskin itu harusnya UHC, UHC. Jadi rumah sakit itu yang bayarin Pemda gitu loh, dibayarkan oleh Pemda. Nah, ini kan masih banyak gubernur, bupati, wali kota yang masih belum mau ada gitu ya. Lah, Jamkesmas, Jamkesda mereka mau kok bayarin. Kenapa BPJS Kesehatan nggak mau bayarin? Karena nggak ada kaitannya dengan pilkada.
oke. Ya kan kalau Jamkesda itu kan jualan mereka di pilkada. Betul. Berobat nanti kalau saya jadi gratis loh kan gitu. Maka Jamkesda yang akan bayar. Kan bukan uangnya pribadi, uang pemerintah juga. Nah, saya jelasin secara rinci. Kenapa misalnya lagi program-program pusat yang yang dikirim ke daerah itu tidak jalan. Karena dana distribusinya nggak ada. Contoh nih Mas, ya Kementerian Kesehatan mau mengirimkan kelambu untuk memberantas demam berdarah di Papua, di timur lah, di wilayah timur lah, dikirimlah tuh kelambu ke sana. Sama Pemdanya itu tidak didistribusikan. Kenapa tidak didistribusikan? Karena waktu ngirimnya itu nggak pakai uang distribusi untuk ke masyarakat, sehingga Pemdanya bilang kita nggak punya duit untuk mendistribusikan itu, karena orang pusat tidak memberikan dana distribusinya. Akibatnya apa yang terjadi? Tuh kelambu nggak dikirim oleh ke masyarakat. Akhirnya apa? Akhirnya numpuk di gudang, jadi sampah, gitu. Itu satu contoh yang saya sampaikan tadi. Nah kemudian si Angga ini ngomong gitu kan, kenapa nggak Pemda aja suruh beresin? Gimana mau beresin? Ya orang nyelesaikan stunting aja mereka nggak bisa selesai. Ya yang dikerjakan bukan bukan mendistribusikan makanan bergizi untuk anak stunting, untuk ibu hamil. Yang dibikin seminar, ya seminar ini, seminar itu dananya digunain untuk seminar gitu, bukan diberikan untuk bagaimana menurunkan angka stunting itu sendiri. Nah itu salah satu contoh nyata gitu. Nah apalagi yang seperti yang diomongin Angga itu, semua laporan serahin aja ke Pemda, ya nggak jalan, orang itu aja nggak jalan kok, gimana ceritanya? Nah saya bilang, ini Wapres bikin seperti ini luar biasa loh. Seorang wakil presiden mau turun tangan langsung untuk menyelesaikan ini. Gitu. Ya kan? Wapres ini punya otoritas. Dia pasti sudah lapor dengan presiden bahwa dia mau bikin program ini, nanti dia akan klaster-klaster nih masalahnya. Nah, mereka pasti nanti akan ratas ya, nyampaikan ke presiden instruksi menteri-menterinya. Dan ini dikonfirmasi oleh ini Kak Irma, baru saja tadi ada siaran pernyataan dari kantor komunikasi kepresidenan yang menyatakan bahwa program lapor Mas Wapres ini adalah program pemerintah. Iya. Program pusat, bukan programnya Gibran gitu. Ditegaskan begitu. Makanya saya bilang tadi, pasti program ini sudah atas persetujuan presiden. Nanti semuanya nih anak-anak yang menerima laporan ini sudah di klaster-klaster nih, pasti akan dilaporkan dong sama Wapres ke presiden. Presiden akan meneruskan ke menteri-menterinya. Dan kita sama-sama tahu bagaimana tegasnya Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang, siapapun menteri yang tidak menjalankan instruksi presiden terkait dengan bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, ya minggir aja sebelum saya pinggirkan, kan seperti itu. Nah itu kan satu hal yang sudah disampaikan Pak Prabowo ke masyarakat, gitu. Dan ide lapor Mas Wapres itu dengan tadi yang disebutkan oleh Kak Irma ya, ada yang macet-macet tadi itu kayak dia nongkrongin gitu ya. Iya. Memberikan kesempatan kepada yang bawah ini untuk ngadu langsung gitu loh. Betul. Dia sendiri punya otoritas nih sebagai Wapres karena dia udah direstui presiden. Nah, kalau yang diomongin sama Angga itu kan dia diminta oleh Pak Gubernurnya bikin des untuk laporan. Das itu banyak Mas. Orang melaku nggak jalan gitu ya. Karena nggak ada powernya, nggak ada otoritasnya. Wong ibu yang kemarin datang di ILC itu ngadu ke DPR pun DPR nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kenapa nggak bisa ngapa-ngapain? Dia ngadu ke DPR kasihin nih ke menteri itu kan fungsinya atau positioningnya rekomendasi loh Mas, bukan perintah. Karena DPR tuh nggak punya alat ketok. Alat ketoknya cuma apa?
Ya kalau nanti kalian tidak nurut, nggak mengikuti apa rekomendasi kita, ya anggaran kalian nggak kita support. Nah kalau nggak disupport pun dia bisa pakai anggaran tahun lalu toh. Jadi nggak mempan juga nih anggota DPR kalau mau menyelesaikan. Kekuatan kata putus gitu nggak ada. Jadi nggak ada alat ketok. Nggak ada alat ketok. Dan itu dipunyai oleh Wapres. Itu Pak Wapres punya gitu. Gubernur juga, wali kota mau menyelesaikan pakai apa? Wong program pemerintah aja yang turun ke daerah aja nggak mereka jalanin kok. Nah maka kemudian saya bilang bahwa ini terobosan baru yang harus kita apresiasi. Toh kalaupun nanti ternyata program ini hanya pencitraan dan tidak berjalan, yang rugi kan Mas Gibran sendiri. Pemerintah loh yang rugi. Kalau pemerintah rugi, otomatis 2029 nggak bakalan dipilih lagi sama rakyat. Ada punishment. Ada punishment. Melalui tidak dipilih lagi ya, itu. Tetapi, nah saya bilang juga, nggak semua masalah bisa diselesaikan. Gitu kan, harus lihat dulu positioning masalahnya itu seperti apa. Nah, ada lagi yang mengatakan ini ya, rombongan-rombongan itu, yang rombongan-rombongan yang adili Jokowi dan lain sebagainya itu kan selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi pembohong. Kalau nggak, ini ada program yang nggak selesai, ya kan, pembohong segala macam. Ini menurut saya ini nggak cerdas. Kenapa nggak cerdas? Loh, namanya program pemerintah. Program itu kan banyak, Mas. Ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada program yang multi years, yang nggak bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun loh. Nah, presiden itu kan cuma 5 tahun. Nah, ada juga program prioritas. Nah, jika di antara program-program ini ada yang kemudian tidak terlaksana, bukan berarti presiden bohong. Ya karena waktunya nggak cukup, ya kan, dananya memang tersedot untuk yang prioritas-prioritas dulu. Nah, bukan berarti presiden bohong. Jadi pola pikir masyarakat kita, paradigma berpikir masyarakat kita ini memang harus dijernihin gitu. Nah, konten saya ya buat TikTok itu adalah saya selalu menjernihkan persoalan, menjawab persoalan apa yang ditanyakan masyarakat ke saya. Soal-soal apa yang mereka butuh ketahui dari program-program pemerintah yang kata para hater ini jelek, nggak bagus, segala macam itu, nah saya lurusin. Tapi saya lurusinnya dengan data, gitu loh Mas. Nah itu Kak Irma, kan ada tendensi ya, sesuatu yang inisiatif dari pemerintah atau dari eksekutif lah gitu ya, baru berjalan, belum, istilahnya tuh belum ketahuan, baru mulai gitu, itu langsung dinyinyirin gitu. Jadi ada kayak semacam apa, distrust atau apa, atau mungkin juga sesuatu yang sifatnya itu pokoknya apapun yang dilakukan dia itu salah gitu, misalnya dalam kasus konteks ini Gibran. Kak Irma membaca ini, fenomena ini seperti apa? Kenapa tidak dikasih kesempatan dulu gitu misalnya? Seperti yang tadi Kak Irma bilang. Saya kok bilang ini bukan distrust ya, tapi ini ada satu grand design yang menginginkan Gibran ini dilepeh sama Pak Prabowo. Ya kan? Dilepeh. Ya kalau orang Jawa bilang dilepeh. Dibuang. Dilepeh itu lebih enak. Ya, lebih bagus itu, lebih pas itu. Ya. Nah, mereka yang mohon maaf, yang kurang pendidikan politiknya kurang baik, pendidikan formalnya kurang baik, mengira gitu ya, dari kelompok-kelompok kiri ini, kalau misalnya Gibran ini dilepeh, nanti ada yang bisa naik gantiin gitu loh. Jagoannya nih gitu kan, jagoannya bisa naik gitu. Memang segampang itu. Kan ada aturan, ada undang-undangnya. Nggak bisa asal naikin. Presiden nggak bisa nunjuk si A gantiin saya, nggak bisa begitu. Ada aturan mainnya kan. Nggak seperti itu. Nah satu. Dan yang kedua, kalau terjadi misalnya Pak Prabowo dilalah ya, kepancing nih gitu ya, terus Gibran diselehke, Pak Prabowo juga hati-hati. Itu kan sebenarnya pintu masuk untuk mencopot Pak Prabowo juga. Iya kan, itu target keduanya kan itu. Target utamanya itu. Gibran ini target kedua. Target antara gitu ya.
Nah, jadi jangan dikira kita ini bodoh lah ya. Kita ini kan bukan orang bodoh, Mas ya. Orang yang ngerti ya dengan grand design, grand strategi yang mereka lakukan itu kita tahu lah gitu. Mungkin dengan kerangka semacam ini kita bisa jadi, saya tadi kan ada poin yang saya juga ingin mendengar komentar dari Kak Irma ya soal tuduhan bahwa Gibran ini ambisius punya target 2029. Itu kan. Jadi kan setelah dilantik kan dia gercep tuh. Ke MRT, ninjau MRT, makan bergizi gratis, ketemu perwakilan dari Cina, dari Jepang terus kemarin ke PGI, terus bikin lapor Mas Wapres, macam kayaknya ini menteri yang betul-betul lincah. Gitu ya. Ini dianggap sebagai dia ini punya agenda nih, bikin panggung gitu untuk 2029 gitu. Kalau menurut Kak Irma gimana? Tuduhan semacam itu? Ya, yang nuduh aja yang menurut saya itu artinya nggak bersih gitu ya. Lah kan gini ya, yang punya bolpen itu Pak Prabowo loh. Yang punya bolpen yang menentukan itu satu. Yang kedua, kalau selama ini Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes gitu loh. Sebenarnya saya yakin itu yang dilakukan oleh Gibran atas perintah Pak Prabowo. Dan saya tahu persis ya, nggak mungkin lah Gibran itu mau melangkahi Pak Prabowo, saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Pak Prabowo, Saraswati itu bicara di media bahwa ketika Pak Prabowo mau diminta sama partainya untuk jadi presiden, mencalonkan diri sebagai presiden, Pak Prabowo itu nanya dulu sama Pak Jokowi sampai 5 kali. Kalau direstui baru Pak Prabowo mau. Nah, itu yang disampaikan Saras kepada publik. Ya, kepada publik. Ya. Begitu juga ketika misalnya Submidasko menyatakan ya soal bagaimana Gibran ya kan, bagaimana kok diminta berapa kali anaknya sampai 4 kali baru kemudian menyerah. Justru Pak Prabowo yang minta. Yang kelima baru ya udahlah terserah partai koalisi silahkan gitu ya sama anak saya, nggak usah sama saya kan, seperti itu jawaban Pak Jokowi. Nah, saya pada saat diminta oleh Visip UI waktu itu jadi narasumber, di situ sudah saya singgung, sudah saya sampaikan di forum rektor itu saya sampaikan. Saya bilang begini, bagaimana ceritanya kalian nyalahin Jokowi, anaknya di-endorse oleh koalisi partai ini untuk jadi wapres, nyalahin Jokowi. Lah yang mengendorse Mulyono ini, yang mengendorse siapa namanya si Gibran ini, Samsul, saya bilang. Samsul. Yang mengendorse Samsul, yang mengendorse Blimbing Sayur ini kan partai koalisi, saya bilang. Kenapa Jokowi yang kalian salah-salahin? Saya bilang gitu. Nggak fair lah. Ya kan? Kalau mau marah ya marah tuh sama Kim Plus yang mengendorse si Blimbing Sayur. Saya bilang kalau kalian memang mau segitu nggak sukanya gitu loh. Betul. Sampai saya bilang begitu. Dan itu kan kalau dari hitung-hitungan elektoral ya. Kan ada yang bilang bahwa seakan-akan Prabowo itu dengan Gibran ini, Prabowo ini menjadi beban buat Prabowo, kan gitu kan narasinya Rocky Gerung atau apa gitu ya. Jadi harus dilepas gitu, dilepeh tadi. Padahal kalau dari hitung-hitungan elektoral peran Gibran ini tidak kecil gitu ya dalam hal kemenangan Prabowo yang landslide. Artinya kalau bukan Gibran mungkin nggak bisa 1 putaran gitu, atau pokoknya ada faktor-faktor yang sifatnya juga bukan semata-mata nebeng gitu loh. Mereka dengar nggak sih omongan Pak Prabowo di Rakernasnya Nasdem? Pak Prabowo bilang, tanpa dukungan Pak Jokowi, saya nggak bisa menang. Saya 2 kali lawan Pak Jokowi kalah terus. Ya, ketika saya kemudian dibantu oleh Pak Jokowi gitu ya,
merapat ke Pak Jokowi dan mengikuti arahan Pak Jokowi, saya menang. Kok nggak mikir gitu loh mereka untuk masih mau ngadu domba gitu ya. Ya, terus ya saya juga baca itu di media sosial bahwa Said Didu mengatakan bahwa seolah-olah Gibran ini menjadi apa namanya, menjadi batu sandungan gitu ya, beban dan lain sebagainya gitu kan. Kalau Pak Prabowo buang ya kita akan dukung lah. Nah, emang dia siapa gitu loh. Berapa persen sih yang ngikutin mereka gitu ya? Dia pengennya Prabowo seperti zaman dulu ketika masih bersama dia. Ini sekarang ini Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya sendiri. Gitu narasinya, Kak Irma. Jadi kita harus mengembalikan Prabowo ke yang dulu. Nah, itu dia. Padahal Prabowonya sendiri nggak mau seperti yang dulu. Kesalahan fatal. Pak Prabowo bilang, saya belajar. 2 kali saya kalah, saya belajar. Di mana ada lawan politik yang sudah melawan dan begitu kerasnya, kemudian tiba-tiba dirangkul, ya, kemudian saya diajak membangun bangsa ini bersama-sama, itu yang menyentuh hati Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyadari itu gitu. Oh, ini orang tulus, ini orang baik gitu loh. Saya akan mengikuti cara-cara orang ini gitu. Nah, terus masih mau diadu domba juga gitu loh. Saya nggak ngerti. Apa yang ada di pikiran mereka gitu loh. Salah Gibran ini dengan mereka itu apa? Nah, salah Pak Jokowi dengan mereka itu apa? Gitu. Kalau memang Jokowi ini ada kesalahan, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Mana buktinya? Sampaikan. Nah, kalau kemudian mereka benar-benar misalnya menyampaikan, kalau tidak diproses misalnya, ya kalau memang nggak ada bukti yang bisa untuk memproses itu, ya memang nggak bisa diproses kan Pak, Mas. Kan seperti itu. Ya, betul. Nah, terus mereka bilang seolah-olah ini kemenangan yang dipaksakan. Nah, kalau saya terbalik ngomongnya, ya kan? Ini kekalahan yang memaksakan diri untuk menang gitu loh. Belum legowo. Belum legowo. Sampai kemudian ketua umum saya jadi maki-maki loh Pak Surya Paloh itu ketika kemudian menyatakan mendukung Prabowo, langsung bilang, ini penjilat, belum selesai, ini kok sudah menyerah gitu ya, sudah menyatakan mendukung begini-begini. Mereka nggak paham bahwa Pak Surya Paloh itu mengedepankan sikap gitu ya, memberikan kami juga wawasan berpikir bahwa kepentingan negara itu harus di atas kepentingan partai politik. Mereka nggak paham itu. Itu yang pertama kali tadi di awal perbicaraan Kak Irma nyatakan itu ya, bahwa pada akhirnya yang menjadi tolok ukur atau prinsip itu kepentingan negara gitu ya. Tapi Pak Surya Paloh juga menyampaikan ke saya, ke kami semua, bahwa ya tetap harus ada kritisi walaupun kita di dalam. Tapi kritisi yang membangun, kritisi yang konstruktif. Bukan mencaci maki, bukan memfitnah, bukan bikin berita hoax. Yang harus konstruktif. Kalau memang ini memang ini akan mencelakakan Pak Prabowo, ya kita kasih tahu. Kita kasih sampaikan. Soal nanti Pak Prabowo menerima atau enggak itu urusan Pak Prabowo. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Jangan kita dorong beliau ke mana? Ke lubang yang salah gitu. Kita dorong dia ke lubang yang benar gitu. Ke lorong jalan yang benar gitu. Nah, ini poin terakhir ini Kak Irma, karena kita kan sudah bicara tentang bagaimana Gibran di kuyo-kuyo lah ya, amunisi serangan itu tak henti-hentinya dengan berbagai macam gitu. Nah, sekarang saya mau ke tema yang kedepannya ini, soal dinamika atau style leadership dari kedua pemimpin kita ya, Prabowo Gibran. Manajemen leadershipnya seperti apa? Karena kan kita tahu Pak Prabowo itu passionnya itu kan soal-soal geopolitik, soal internasional, soal-soal yang sekarang beliau soal makro lah. Soal makro, ya kan? Terus kemudian juga konteks yang sekarang menjadi sangat penting dalam konteks dunia kan. Kata Pak Prabowo, siapa tahu nanti tiba-tiba ada perang dunia. Betul. Jangan diremehkan kemungkinan semacam itu gitu. Jadi geopolitik, hubungan internasional, soal-soal kemiliteran gitu ya. Sementara Mas Gibran dengan pengalaman sebagai wali kota, kan dia
punya pengalaman dalam ngurusi soal-soal kemasyarakatan. Ya, kemasyarakatan. Nah, ini bagaimana Kak Irma membaca kira-kira ini nanti chemistry-nya dua pemimpin kita ini gimana? Balance-nya atau yang pertama nggak boleh ada dua matahari. Nggak boleh itu ada dua matahari. Harus tetap ada satu matahari. Itu yang pertama. Mas Gibran punya passion yang harus passionnya harus ke bawah, ya protokoler. Nah Pak Prabowo ini passionnya politik yang high, ya makro politik, ya yang high lah, yang memang perlu dia putuskan secara apa namanya ini kalau orang-orang politik bilang ini manajemen tingkat dewa lah gitu ya gitu. Nah sementara Gibran harus menyelesaikan masalah-masalah yang di bawah, masalah-masalah kemasyarakatan di bawah yang harus dia selesaikan. Itu saya lihat perintah itu saya lihat dari cara Pak Prabowo membentuk kabinet. Ya ada menteri, ada wakil menteri, memang gendut, jadi gendut nih. Tapi jangan salah juga, saya yakin kok, walaupun gendut, ya walaupun ini gemuk ya, ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus, saya yakin kalau nanti ternyata nggak bermanfaat, ini pasti akan direshuffle kok sama Pak Prabowo. Saya yakin itu. Ya untuk apa kalau nggak bermanfaat, membebani keuangan negara juga nggak perlu kan, gitu. Nah. Makanya saya juga ingin di kesempatan ini menyampaikan kepada semua yang hari ini dipercaya oleh Pak Prabowo Gibran, ya bekerjalah dengan baik. Nanti kalau ternyata Anda tidak berprestasi, ya kapasitasnya juga ternyata nggak nyampe, kemudian tugas-tugas yang diberikan nggak selesai, kemudian di reshuffle gitu ya, di reshuffle, ya jangan sakit hati lah ya, mawas diri gitu, jangan sakit hati lah ya, kemudian berubah menjadi pembenci gitu ya, itu tidak memperlihatkan bagaimana niat dia sebenarnya membantu Prabowo itu adalah membantu negeri ini, membantu bangsa ini, membantu Indonesia. Kalau niatnya cuma mau dapat jabatan pasti sakit hati. Nah, kemudian berbalik membenci. Karena apa? Karena niatnya menjadi pejabat, bukan untuk membantu Pak Prabowo mencapai Indonesia emas. Kan seperti itu. Nah, saya melihat juga bahwa dengan pembentukan kabinet yang begitu besar ini, Pak Prabowo juga ingin memperlihatkan bahwa dia merangkul semua pihak. Yuk kita kerjain sama-sama gitu. Saya nggak rakus kok gitu ya. Nggak akan saya kuasain sendiri. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, Pak Prabowo juga ingin menyampaikan kepada publik gitu ya, bahwa semua yang membantu saya gitu, semua orang yang membuat saya menang, punya kontribusi untuk memenangkan saya, itu saya kasih apresiasi. Nah, kenapa Mas saya melihat seperti itu? Karena begini, saya yakin sekali dalam politik ini nggak ada makan siang gratis, satu. Yang kedua, tidak akan ada loyalitas tanpa apresiasi. Nah, tapi kalau sudah diapresiasi, Andanya memang nggak mampu, ya jangan kemudian jadi orang yang apa namanya, orang yang sakit hati, orang yang kemudian malah balik mencaci maki. Seperti dulu udah dipercaya ya selama 2 periode jadi menteri, nah kemudian tiba-tiba mencalonkan diri jadi wakil presiden atau presiden gitu, tiba-tiba kalah, tiba-tiba malah ngantemi. Nah itu juga kan nggak fair lah gitu ya. Biar bagaimanapun selama 9 tahun, selama 10 tahun Partai Nasdem bersama-sama dengan Pak Jokowi. Dan Pak Surya Paloh mengatakan kita akan dukung Pak Jokowi itu sampai selesai. Dan itu dibuktikan walaupun 2 menteri kita dicabut loh. Ya, tapi kita nggak sakit hati. Ya kalau yang namanya sakit pastilah Mas. Yang merasa ya kecewa itu pastilah ya. Tapi kita juga ngukur diri. Kenapa? Nah itulah Surya Paloh. Punya nilai-nilai kebangsaan yang tinggi, melebihi daripada kepentingan partainya sendiri. Itu yang saya belajar dari beliau. Dan itu mempengaruhi bagaimana Pak Surya berhubungan dengan Pak Jokowi gitu ya. Betul. Lepas dari soal-soal pernik-pernik politik, dinamika politik yang
dihadapi mereka berdua, Iya. tetap kepentingan yang lebih besar. Lebih besar yang dikedepankan. Gitu. Ya. Oke, Kak Irma, terima kasih atas obrolan dan diskusinya. Dan terima kasih atas kehadirannya ke Cokro TV. Semoga ini bukan yang pertama. Nanti akan ada yang selanjutnya. Insya Allah. Kalau nanti ada yang menarik untuk kita perbincangkan dan informasikan kepada publik, saya tetap akan menjadi bagian yang selalu ingin menginformasikan ke publik agar publik tidak miskomunikasi dengan agenda-agenda politik yang memang mau menghancurkan negeri ini. Dan agar jangan dikuasai presiden akal sesat. Presiden akal sesat. Oke, terima kasih. Sama-sama, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.